Dialog perwira bermain narkoba. Kita lanjutkan, sebelumnya kita simak grafik berikut ini. Ini ada beberapa kasus polisi yang terjerat narkoba. Pada 18 Januari 2013, Bribtu Martua Segala ditangkap tim reserse narkoba Polres Nias, Sumatera Utara. Polisi menyita 11,74 gram sabu. Sebelumnya, Sagala pernah juga ditangkap dalam kasus narkoba dan divonis penjara selama 5,5 bulan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Artinya ini sudah berulang. Di tahun yang sama, di bulan Maret, Bribka R, anggota Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, ditangkap petugas PNN saat menggunakan narkoba bersama 2 temannya. Petugas menyita 8 paket sabu. Masih di tahun yang sama, di bulan Maret juga, Bribka Raja Adilah yang ditangkap karena terlibat narkoba melarikan diri saat hendak dibawa petugas BNN. Brigadir K berdinas di Mabes Polri ditangkap petugas Polres Jakarta Pusat di sebuah diskotik di Jakarta Utara. Petugas menyita 150 butir ekstasi dan 560 butir lainnya di tempat lain. Nah, ini sementara ada data dari IPW atau Indonesia Police Watch. Pada tahun 2011 itu terdapat 213 kasus polisi yang terjerat narkoba. Kemudian pada tahun 2012 itu ada 217 kasus polisi yang terjerat narkoba. Ya, ini yang 2013-nya belum dikeluarkan datanya. Nah, sementara ini data dari UN, dari PBB, ini mengatakan bahwa Indonesia ternyata menjadi salah satu dari 3 negara tujuan pemasaran atau target pemasaran narkoba jenis sabu. Ya, ini berdasarkan jumlah sabu yang dipasarkan. Semua. Pak Henry, tanggapannya soal ini? Pertama, kaitannya dengan ada salah satu negara tujuan itu sangat beralasan karena narkoba di Indonesia itu paling mahal dibandingkan dengan di dunia, di negara-negara lain. Paling mahal, jadi untungnya luar biasa kalau jualan sabu di Indonesia ini. Jadi peluang harga bisnis paling yang luar mahal, biasa ya. Jumlah konsumennya paling banyak ya, setidaknya 5 juta orang. Kemudian juga angka kematian paling dahsyat, 50 orang setiap hari meninggal dunia. Nah, kembali ke persoalan yang tadi ya, bahwa kalau saya lihat tadi dari kasus-kasus yang diketengahkan mulai dari 2011, 2012, 2013 tadi ya, kebanyakan juga saya lihat adalah pemakai. Nah, ini saya tahu upaya Polri untuk melakukan pembersihan, melakukan rehabilitasi terhadap anggota. Karena kalau setiap anggota yang pemakai dipecat, ya, saya juga agak kurang setuju. Kenapa? Karena biaya untuk membesarkan atau untuk menjadikan atau untuk mendidik mereka juga cukup besar. Dan mereka itu bukan penjahat bagi mereka yang memakai itu. Tapi cikal bakal Pak Henry, umumnya pengedar juga biasanya pemakai dulu. Tidak. Berbeda sekali dengan sindikat seperti itu ya. Jadi bagi mereka itu saya berharap supaya kepolisian negara RI melakukan satu kebijaksanaan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap mereka. Karena mereka bukan musuh. Saya tetap menganggap bahwa pemakai itu adalah korban, ya, pemakai itu yang harus kita rangkul, kita pulihkan. Bagi yang sudah sampai pada tingkat ketergantungan itu direhabilitasi. Tapi bagi seorang anggota Polri, apalagi perwira menengah ya, yang terkait dengan, saya berani mengatakan kalau modus seperti yang tadi itu tidak lain bahwa dia adalah bagian dari sindikat internasional. Nah, jadi bila perlu Polri melakukan satu kerjasama yang baik dengan kepolisian di Raja Malaysia untuk memberikan data-data apa yang mereka perlukan. Nah, tidak berhenti sampai di sana, tapi kita harus melihat sindikat atau alur kalau dia membawa atau kalau dia membawa dari sini dari mana si oknum perwira itu tadi mendapatkan. Begitu juga sudah berapa kali misalnya dari catatan dia membawa masuk, kemana dia diedarkan. Jadi kita harus mengembangkan kasus ini tidak stuck di situ aja. Sebelum kita bicara ke kasusnya, kita bicara ke polisinya sendiri nih Pak Agus. Kalau Polri sendiri punya catatan soal AKBP Ida Endi Prastiono, sayangnya kita belum punya gambarnya nih Pak. Ini kayaknya belum dirilis gambarnya nih. Iya, tentunya kalau menyangkut data seseorang, tentunya kita memiliki ya. Mulai dari sejak yang bersangkutan dilantik menjadi anggota Polri sampai dengan saat
dia bertugas terakhir seperti saat ini. Tentunya catatan-catatan itu melekat. Baik itu mutasi pun itu akan tetap terbawa. Artinya catatan prestasinya juga ada juga di prestasi pelanggaran juga pasti ada, Mas. Jadi cuman bagaimana tentang track record yang bersangkutan pada saat ini saya kebetulan tidak memiliki secara lengkap, tapi bagaimanapun informasi yang kita dapat ini benar atau tidak. Memang ini beberapa kali kita lakukan proses terhadap yang bersangkutan, sejak yang bersangkutan bertugas di Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan Barat juga pernah, walaupun beberapa waktu yang lalu mengaitkan dengan istri yang bersangkutan. Nah juga yang saat ini beliau Bang itu ditempatkan sebagai Pamen Polda. Kalau Kasubdit di salah satu fungsi yaitu di Direktorat Narkoba itu beberapa waktu yang lalu ada masalah, kemudian dianjakkan dan sekarang beliau hanya Pamen Polda. Itu kira-kira secara umum. Gimana Pak? Saya ada membaca satu berita tadi. Kalau dilihat dari kalau berita itu benar bahwa istrinya pernah mengalami kehilangan perhiasan dalam satu penerbangan dengan nilai yang sampai bermiliar-miliar, 19 miliar rupiah. Dari mana seorang Pamen? Pati aja nggak punya uang segitu ya. Ya, tapi kalau seorang Pamen apalagi AKBP kemudian pernah di narkoba mempunyai kekayaan sejumlah itu, saya berani mengatakan bahwa ini orang sudah lama, sudah pemain lama ya, pemain lama dan sayang baru terungkap sekarang. Jadi artinya kalau tidak ketangkap oleh polisi dari Malaysia, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Kalbar itu dengan adanya. Pak Nasir punya tanggapan soal ini? Iya, itu yang ingin saya katakan, ada dua hal. Yang pertama, kasus ini, belajar dari kasus ini, seharusnya Mabes Polri di SDM Mabes Polri ini sebetulnya harus memiliki sebuah sistem yang dapat menjaga atau mendeteksi sistem surveillance. Jadi jangan sampai sudah parah seperti ini baru itu ketahuan. Artinya sistem pengawasan di internal Polri saat ini masih pengawasan kurang. Termasuk di dalamnya surveillance, Pak, pendeteksian dini. Ada perwira-perwira, ada anggota-anggota yang memang sejak awal sudah melakukan penyimpangan, itu harus diketahui sejak dini oleh dinas. Ada apa namanya perwira di BNN dulu sekarang sudah pensiun pernah mengatakan bahwa dalam hal narkoba ini, mungkin ini juga untuk Pak Agus juga, bahwa musuh terbesar Polri adalah Polri sendiri. Anggotanya sendiri. Polisi sendiri. Betul. Bagaimana Pak Agus menanggapi ini? Iya, tentunya itu tidak. Kalau disikapi bahwa musuh Polri dalam menghadapi narkoba adalah Polri, kalau yang paling besar di sini dalam hal ini. Tentunya itu kita lihat situasinya, Mas, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir bahwa tidak bisa dua orang yang tertangkap melakukan kejahatan terkait narkoba, bahwa berarti ada besar di situ kejahatan narkoba khususnya yang ada di lingkungan Polri, kan tidak bisa juga seperti itu, Mas. Kita lihat data-datanya, memang kalau pelanggaran anggota Polri itu macam-macam ya. Setiap tahun kita rilis anggota yang kita lakukan penindakan. Tadi Bang Hendri mengatakan sebetulnya sayang kalau misalnya ada anggota yang terbukti melakukan pengguna narkoba terus dipecat, biayanya mahal mendidik mereka, sebaiknya rehabilitasi. Mungkin itu salah satu langkah kita. Tapi bagaimanapun kita juga punya prinsip, daripada nanti apa yang dikatakan Pak Nasir ini benar, itu hanya gunung es, hanya 2 yang ketangkep, ternyata mungkin di dalamnya banyak. Mudah-mudahan tidak mengatakan itu ya Pak Nasir ya. Jadi maksudnya bahwa memang setiap permasalahan kita kan gini, penegak hukum, segala bentuk pelanggaran hukum adalah menjadi musuh kami, tidak terkecuali narkoba di dalamnya. Maksudnya tidak hanya narkoba di dalamnya, banyak pelanggaran. Oleh karena itu Pak, saya nyambung. Oleh karena itu memang kita dorong pimpinan Polri itu dengan tidak memiliki pandangan-pandangan lain, itu seharusnya menganut bad apple theory, Pak. Ketika Anda menempatkan buah apel di sebuah keranjang dan ada 1 atau 2 butir apel atau biji apel itu yang rusak, itu Anda harus ambil, buang, potong, daripada dia akan menularkan. Kalau tahu dia busuk, Pak, kalau nggak tahu. Iya. Nah, itu yang saya sebut tadi, Pak. Sistem surveillance itu harus ada. Seperti ini, AKBP ini kan sudah diketahui, sudah pernah melepaskan anggota, sudah pernah. Ya, ada banyak cerita mengenai ini. Harusnya ini diberi perhatian khusus. Bahkan, menurut Anda kenapa tidak ada perhatian khusus soal ini?
Ya, itulah yang saya sebut sebagai sebuah sistem yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, perlu untuk anak-anak yang anggota-anggota yang nakal, anggota-anggota yang memperlihatkan penyimpangan-penyimpangan perilaku, integritas yang dipertanyakan. Seharusnya itu harus bisa diketahui. Jangan coba sekarang seperti Pak tadi disebut, kalau tidak polisi di Raja Malaysia yang dapat dia, kita tidak pernah tahu bahwa dia telah melakukan aksi yang cukup lama. Ya, Pak Henry, kalau dari Granat sendiri, Anda punya catatan berapa banyak penegak hukum yang juga terkait atau bermain dengan narkoba? Sebetulnya kita tidak boleh mempersalahkan institusi ini ya. Jadi sebetulnya yang salah memang orangnya biasanya, Pak. Kalau institusinya enggak. Kita harus lebih waspada sekarang ya. Kebetulan satu orang ya, kemudian hanya beberapa kilo, hanya dalam tanda kutip ya. Kita tidak pernah membayangkan barang yang masuk melalui pelabuhan kontainer. Saya dari dulu menjerit mengatakan periksa di pelabuhan kontainer, di situ paling banyak masuk. Apa bisa dijamin ya bahwa di pelabuhan kontainer itu bersih? Sekarang melewat mana? Kalau 5 juta orang yang mengkonsumsi, ya berapa banyak dikonsumsi setiap hari? Apa itu turun dari langit di sebuah lapangan? Kan tidak. Ya begitu juga. Apakah dia lewat pelabuhan udara? Sedemikian ketat pelabuhan udara. Jadi coba dengan peristiwa ini ya, justru kita jangan hanya menyoroti ini. Saya berharap supaya mulai sekarang pelabuhan-pelabuhan kita ini ada hampir 1.000 ke 100.000 kilometer pantai ya, pelabuhan-pelabuhan konvensional. Dari situ dia masuk. Nah, siapa aja yang bermain di sini? Tidak mustahil ada oknum TNI, oknum bea cukai, oknum imigrasi segala macam. Nah, kalau di satu tempat oknumnya sudah sekian banyak, di tempat ini oknum sekian banyak, itu bukan oknum lagi namanya, itu sudah bagian dari suatu sindikat. Ini yang harus dibersihkan dengan sangat sungguh-sungguh sekarang. Dan Anda melihat banyak sindikat-sindikat yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia saat ini? Banyak. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut. Banyak.